Kisah hidup Raja Olaf II St. Olaf Santo pelindung Norwegia. Masa kecil dan asal-usul. Olaf Haraldsson lahir sekitar tahun 995 Masehi di Norwegia. Anak dari Harald Grenske, seorang bangsawan Norwegia, dan ibunya bernama Stagud Brandsdatter. Ayahnya terbunuh sebelum Olaf lahir. Jadi Olaf dibesarkan oleh ibunya dan ayah tirinya, Sigurd Se, yang juga merupakan seorang bangsawan dari Ringerik. Sejak kecil, Olaf menunjukkan sifat yang berani dan suka bertualang. Pada usia muda, ia sudah terlibat dalam penjarahan ala Viking, termasuk di daerah Baltik, Inggris, dan bahkan Prancis. Namun, perjalanan-perjalanan ini bukan hanya membentuknya sebagai prajurit tangguh, tetapi juga membuka pikirannya terhadap dunia luar, terutama pengaruh kekristenan yang mulai berkembang pesat di Eropa Barat, pertobatan dan pembaptisan. Saat berada di Normandia sekitar tahun 1013, Olaf mengalami titik balik besar dalam hidupnya. Ia dibaptis menjadi Kristen oleh Uskup Rouen. Pengalaman spiritual ini begitu mendalam, dan Olaf bersumpah untuk membawa agama Kristen ke tanah kelahirannya dan menyatukan Norwegia di bawah satu raja dan satu iman. Naik tahta dan misi kristenisasi. Pada tahun 1015, Olaf kembali ke Norwegia dan menuntut haknya atas tahta. Dengan dukungan dari para petani dan bangsawan yang setuju dengan visinya, ia berhasil menjadi Raja Norwegia dan mulai mengkonsolidasikan kekuasaan atas daerah-daerah yang masih terpecah. Salah satu fokus utamanya adalah mengkristenkan Norwegia, yang saat itu masih mayoritas penyembah berhala. Ia membangun gereja-gereja, mendirikan keuskupan, membawa para imam dan biarawan dari luar negeri, dan menggunakan kekuasaan kerajaan untuk menyebarkan agama Kristen. Meskipun kadang dengan kekerasan, ia juga mulai membentuk sistem hukum yang berdasarkan nilai-nilai Kristen, pemerintahan dan reformasi. Sebagai raja, Olaf juga memperkenalkan berbagai reformasi hukum dan sosial. Ia memperkuat sistem hukum kerajaan, meningkatkan posisi dan hak kaum miskin serta budak, melarang praktik pagan seperti pengorbanan manusia, mendirikan kota-kota penting seperti Nidaros sekarang Trondheim, yang menjadi pusat religius Norwegia. Namun, gaya pemerintahannya yang otoriter dan upaya memaksakan agama baru membuatnya tidak populer di kalangan bangsawan Norse lama, yang merasa kekuasaan mereka terancam. Pengasingan dan kematian. Pada tahun 1028, Olaf digulingkan oleh koalisi bangsawan Norwegia yang bekerja sama dengan Klub Agung dari Denmark. Olaf melarikan diri ke Rusia Kifros, di mana ia tinggal di istana Yaroslav Sang Bijak.